Prof. David. Lisa udah meminta, jadi tinggal tunggu waktunya operasi berikutnya ya. Iya. Oke, nanti difasilitasi oleh Prof. David ya, untuk ngajak teman-teman lain. Mungkin junior ya. Ya, Atau sebenarnya ini bukan operasi berat, jadi sebenarnya berapa orang ini yang dibutuhkan, berapa kalian? Ya, kemarin sudah kita kumpulkan para ahli berat plastik muda. Nih, kita untuk berikutnya bisa kita lakukan upaya. Nanti mungkin pertengahan September kita program lagi. Nah, jadi Lisa, nanti setelah operasi itu kita ketemu lagi. Oke, sebelum ke Dokter Nalini ya, Lisa. Jadi kalau boleh tahu ya, ini perjalanan hidupmu kan. Tadi sempat diceritakan sedikit bahwa kamu sudah mulai punya kegiatan usaha. Terus bagaimana awal mulanya sampai kemudian kamu mulai melihat ini ada peluang karena kamu punya keterampilan untuk membuat aksesori ini? Sebenarnya sudah waktu di rumah sakit itu kan saya sudah mulai tahun 2000 ya mungkin 10 atau 11 itu. Dan jadi udah dijual itu, mulai buat? Udah, saya di rumah sakit juga jualan. Oh, oke. Ikut basar waktu. Jadi dalam kondisi dioperasi pun udah jualan. Masih pasien itu saya ikut basar ya Dok ya. Itu masih ada setahun 2 kali gitu. Basar di rumah sakit? Ya masih, tapi di area rumah sakit. Modalnya dari mana waktu itu? Pertama dikasih Dokter Nalini, terus setelah itu saya puter terus kayaknya lumayan itu saya puter-puterin aja. Bisnisnya berkembang. Oke, jadi apa keterampilanmu ini bikin apa sebenarnya nih? Itu kamu bawa apa itu? Iya ini, saya sih suka ini kayak perhiasan pernak-pernik wanita seperti kalung, kayak gini-gini kayak bros gini. Oh, kasih lihat di kamera. Oh, ini hampir sama ya, dengan yang kamu ini pakai sama kayak ya? gini. Terus? Memang kalau ini saya suka bikin, nggak tahu nih kayak. Kamu bikin sendiri atau suruh orang? Bikin sendiri. Oh. Kalau yang kayak gini kan simple, kayak cuman madu-maduin aja. Oh. Tapi kadang kalau harus ini sih. Kalau yang ini kan ngerangkai kayak di gini. Kayak gitu. Memang suka kayak yang bikin kayak gini. Aku lihat ada yang agak rumit ya kamu buatnya ya. Iya, kalau yang zaman dulu malah lebih rumit. Dapat kayak monte Jepang gitu, bikin gelang-gelang itu rumit sekali itu. Cuman sekarang agak nggak terlalu bikin yang kayak gitu. Jadi siapa yang beli nih? Kalau biasanya kan saya ikut di event. Iya. Event kayak kedokteran atau simposium kayak gitu. Terus kadang di Dharma Wanita Jawa Timur kayak gitu, organisasi kewanitaan pokoknya yang berbau wanita gitu. Iya kan, masa pria pakai itu. Iya gitu. Tapi ada buat pria juga nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak perlu diurus pria ini. Nah, kamu jual harga berapa itu? Dari berapa sampai berapa yang paling mahal itu? Kalau yang paling murah sih ya ada 50.000 atau di bawahnya. Atau kalau yang mahal paling ya sekarang ini paling di bawah 1 juta, cuman tergantung bahannya aja yang dipakai. Gitu. Oke, punya karyawan yang untuk bikin atau kamu betul-betul sendirian aja? Waktu sebelum pandemi itu kan ada yang bantuin, tapi setelah pandemi kan masih harus pelan-pelan ini masih belum jadi stabil. Pandemi kamu terdampak juga ya? Terdampak, itu 2,5 tahun masih nggak ada event, jadi berhenti dulu waktu pandemi. Oke, tapi dengan bisnis ini kamu bisa tanda kutip hidup layak gitu ya? Alhamdulillah sebelum pandemi itu berjalan lancar. Sesudah pandemi? Sudah agak terseok-seok. Ya semua orang mungkin masih belum pengen gaya atau gimana gitu. Duitnya habis buat urusan COVID ya. Oke, tapi ini masih ada upaya untuk bangkit ya. Iya, jadi kamu ingin masih kayak perlu step by step gitu. Masih ingin terus menekuni ini? Iya, ya? masih. Mungkin ada bidang lain yang perlu saya kembangkan lagi. Apa misalnya kamu pernah terpikirkan apa? Kayak batik-batik, baju-baju kayak gitu-gitu. Apa, mendesain atau? Ya jualan aja sih. Oh, jualan batik gitu ya. Menambah gitu. Aksesori. Iya. Kamu sekarang tidak punya masalah bersosialisasi dengan masyarakat? Tidak ada. Itu kalau ada nggak orang yang menyakiti hatimu dengan kaget lihat wajahmu terus minggir kayaknya menjauh gitu? Selama ini sih nggak ada yang seperti itu. Paling cuman kayak pengen, itu kenapa Mbak mukanya, mungkin kalau yang nggak tahu saya gitu kan, itu kenapa Mbak, habis kenapa kayak gitu, cuman tanya-tanya kayak kamu gitu. Nggak tersinggung itu? Enggak.
Maaf, ini rambutmu asli? Asli. Oke, jadi tidak ikut rusak karena Tidak. waktu itu disiram air keras Iya, ya? masih bagus apa Oke. ininya. Pertanyaan pasti banyak orang juga ingin saya tanyakan ini. Apakah masih ada keinginan untuk berkeluarga, menikah lagi gitu? Saya sih kayak ini, kayak pengen apa ya, lebih mandiri dulu secara mungkin ada perlu yang diriku yang perlu dikembangkan lagi atau usaha kayak gitu. Saya Oke, jadi fokus kamu di masih situ. fokus untuk itu ya? Iya. Tidak mikirin pasangan hidup? Belum, Oke, belum ya, bukan berarti tidak ya? belum Iya. tahu. Belum tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Oke, nah Dr. Nalini, bagaimana kita harus bersikap pada orang-orang yang mengalami peristiwa seperti Lisa, apalagi ada masalah di fisiknya? Itu masyarakat atau orang per orang harus bagaimana sebenarnya? Kadang orang bukan bermaksud jahat, tapi tidak mengerti bagaimana pendekatan pada korban-korban kekerasan seperti ini. Jadi harusnya bagaimana? Ya, yang itu seperti contoh yang saya lakukan pada Lisa ya. Ketika kita menghadapi orang banyak, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lebih baik fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah bersama saya selama 8 tahun itu juga mulai saya latih untuk meningkatkan self-esteem-nya. Jadi citra dirinya dia, siapa saya adalah segenap dengan satu paket kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan kita tentu saja, dan kita terima semuanya sambil kita perbaiki mana yang kurang dan sebagainya. Sekali lagi kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kalau ada orang yang suka tentu ada orang yang tidak suka, itu adalah realita hidup. Dan kemudian yang kedua adalah saya ajari untuk bagaimana berkomunikasi secara asertif. Secara asertif artinya bisa mengekspresikan apa yang kita sukai, kita inginkan, tapi juga bisa mengekspresikan apa yang kita tidak setuju, bisa menolak dengan cara yang baik, dengan terus terang, dengan jujur, dengan sopan, bijaksana. Itulah yang saya ajarkan pada dia sehingga dia sekarang itu bisa memutuskan. Saya tidak bisa misalnya tim Metro TV Kick Andy, tolong dong Lisa harus merayu dia. Saya nggak mau. Jadi saya persilahkan untuk dia yang memutuskan, bukan saya. Jadi terima kasih Lisa ya udah mau diundang ke sini. Karena bisa aja dia bilang tidak mau. Baik, karena cerita tentang Lisa ini kan membangkitkan semangat banyak orang-orang terutama perempuan ya yang mungkin mengalami hal yang sama. Kalau Lisa aja bisa bertahan dan bahkan berkembang, harusnya semua orang juga bisa seperti itu ya. Jadi terima kasih Lisa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. David, ya, Dr. Nalini. Tapi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dewi Sandra. Aduh. Apa kabar? Tadi udah. Ini tamu yang diundang spesial Artis. untuk ketemu. Dokter, Ya. Bang Andi. Apa kabar Dewi Alhamdulillah, Sandra? I'm good. Lama nggak ketemu. Iya, makasih Bang diundang. Saya yang berterima kasih karena Dewi Sandra diundang ini untuk memberi pesan yang kuat kepada semua perempuan di dunia. Berat banget. Jadi Dewi Sandra adalah brand ambassador dari Wardah. Nah, teman-teman Wardah mengutus Dewi Sandra ke sini karena ada cerita yang menarik. Nah, setelah kamu kan tadi dengerin kan ya, diam-diam dengerin. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu jadikan catatan dari cerita Lisa ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, terima kasih Lisa sudah mau kembali lagi ke acara Kick Andy. Jadi kita bisa dengar your proses, perjalanannya, perjuangannya. Dan mungkin yang Dewi tangkap adalah Allah tuh benar-benar sayang ya sama sosok ini. Benar-benar diberikan kesempatan yang mungkin tadinya kita dengar coming from a dysfunctional family mungkin, terus ada kekerasan di rumah. Tapi yang aku lihat hari ini adalah, ya Allah Lisa ini dikelilingin sama orang-orang yang benar-benar sayang. Ada Dr. David, ada Dr. Nali yang kelihatan tulus banget ya. Maksudnya untuk menangani sebuah kasus sekian tahun dan mereka tetap on point, mereka jaga semuanya.
for sure Allah sayang banget sama Lisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hati yang paling dalam while I was watching you, selama aku nonton dan mendengarkan, you are hope. Kamu adalah harapan untuk banyak orang. Dan insya Allah kita juga ingin memberikan tanda sayang, tanda Oke. apresiasi, Apakah itu? tanda hormat juga dari kita untuk Oke, Lisa. mana? Semoga berkenan. Iya. Alhamdulillah. Oke, dari Wardah berupa 50 juta rupiah. Jualan batik bisa. Wah, ini. Iya. Mbak Dewi. Oke, jadi Semoga tapi apa harapannya dengan dukungan, dengan tanda kasih sayang ini, apa yang diharapkan dari Wardah ini? seperti yang disampaikan tadi bahwa ini just the beginning, Bang. Wardah itu sangat cinta dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Karena di Indonesia itu kan banyak sekali sosok-sosok yang butuh figur, role model. Hari ini Lisa adalah role model yang clear, jelas, sudah melewati proses yang luar biasa, sudah membuktikan bahwa kata orang nggak bisa, tapi kalau kita punya ketekatan, kita punya keinginan, kesungguhan, terjadi. Ini sosok yang real, yang menunjukkan kita bahwa nothing is impossible selama kita percaya, kita punya keimanan kepada Tuhan, kita lebih dekat lagi, lebih baik lagi, dan saya yakin akan ada banyak hal-hal menarik lagi yang akan lahir dari Lisa, dan Lisa juga bisa melahirkan mungkin sosok-sosok wanita lain lagi di sana yang butuh role model, and you are the brave beauty, insya Allah. Ya, Masya Allah, jangan Lisa. nangis. Iya, jangan nangis. Ini itu apa? Bikin sendiri. Makasih banyak. Aduh, senang sekali. Saya yang lebih senang, doain saya ya bisa Amin. sekuat, you're just so positive, Masya Allah. Terima kasih. Makasih atas dukungannya. Jadi terima kasih Dewi, Dewi terima Sandra, kasih. thank you Bang. untuk Wardah. Baik, itu tadi cerita tentang Lisa yang 12 tahun lalu pernah tampil di KKND, dan kembali kita bisa lihat semangat yang dibawa oleh Lisa yang membesarkan hati siapapun perempuan yang juga mengalami mungkin peristiwa yang hampir sama dengan Lisa. Ayo tetap semangat dan bangkit. Dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena kita akan tayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda juga yang tergerak hatinya untuk berbuat baik tapi tidak tahu bagaimana caranya, maka Anda bisa membantu sosok Maria Yeti yang beberapa kali mau bunuh diri karena menderita bipolar. Tapi kemudian dia bertemu dengan anak-anak penyandang disabilitas di Papua yang mengubah hidupnya. Dia merasa hidupnya akan lebih berguna jika dia membantu teman-teman penyandang disabilitas. Dengan dana dan upaya sendiri, dia membuat satu kegiatan di Papua untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Tapi tentu saja dia membutuhkan dukungan kita semua agar kegiatan dia membantu penyandang disabilitas ini bisa lebih besar, lebih bermanfaat, dan tentu lebih sempurna. Nah, bagi Anda yang tergerak hatinya, Anda bisa membantu lewat benihbaik.com dengan klik link yang ada di layar ini. Sekali lagi, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.